Reno adalah anak yang terkenal di kampung sebagai anak yang nakal, yang kesehariannya hanya membuang-buang waktu bersama teman-temannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tak jarang dia selalu pulang larut malam, bahkan tak pulang seharian. Sedangkan ayah Reno hidup dengan kesedihan. Beliau adalah seorang petani yang hanya mengerjakan sawah orang lain. Tak jarang beliau rela menahan rasa lapar demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sewaktu malam hari, ayah Reno selesai melaksanakan sholat Isya, dan selepasnya sholat, beliau bermunajat kepada penciptanya. Ya Allah, istajib doana ya Allah, dengarkanlah doa dari hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala kesalahanku dan anakku ya Allah. Maafkanlah jika hamba salah melangkah dalam mendidiknya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang salih ya Allah. Jadikanlah dia orang yang dekat dengan Al-Quran ya Allah, agar dia mampu jadi penolongku di akhirat nanti. Istajib doana ya Allah. Reno, udah pulang nak? Udah sholat belum kamu Reno? Reno, sholat dulu Reno. Reno. Apa sih ya? Sholat terus. Dulu waktu mama masih hidup, aku sholat terus ya. 5 waktu, gak pernah aku tinggalkan. Tapi apa? Gak ada yang berubah kan? Mama tetap meninggalkan ya. Mama meninggalkan ya. Sudah gak ada kan? Kita juga tetap miskin kan ya. Kita juga tetap gak punya apa-apa kan ya. Jadi ngapain aku sholat? Sejak kejadian itu, Reno pergi meninggalkan rumahnya tanpa sepengetahuan ayahnya. Reno hidup di jalanan. Selama hidup di jalanan, Reno berteman dengan orang-orang yang nakal. Kesehariannya selalu dipenuhi dengan tindakan-tindakan kriminal. Dan tak lama kemudian, akibat dari perlakuan Reno terhadap ayahnya, kini hidup Reno lebih sengsara. Reno dibuli oleh teman-temannya dan hampir ingin dibunuh. Reno, kemana kamu nak? Ayah. Reno, kamu pulang nak. Kamu baik-baik saja kan? Ayah di sini selalu memikirkan keadaanmu nak. Ayah, maafkan Reno ya. Reno sudah pergi tanpa sepengetahuan ayah. Karena waktu itu Reno sangat marah sama ayah. Tapi sekarang Reno tahu kehidupan Reno tanpa ada ayah
sangat hancur ya. Lihat ya, sekarang ayah lihat badan Reno dipenuhi dengan luka. Reno dibully ya, Reno hampir dibunuh. Di saat ku kehilangan. Selang waktu, akhirnya ayah Reno memutuskan ingin memasukkan Reno ke pesantren. Reno, setelah ayah putuskan, kamu harus sekolah dan masuk ke pesantren ya nak. Apa ya? Ke pesantren? Ayah gak sayang Reno. Ayah buang Reno. Reno, ayah sudah tua nak. Ayah ingin kau menjadi anak yang baik, bisa sholat lagi, bisa ngaji. Jika nanti ayah sudah tidak ada, kau bisa menjadi penolong ayah di akhirat nanti nak. Singkat cerita, Reno pun sudah menjadi santri di sebuah pesantren Miftahul Ulum Maghribi. Di sana dia banyak belajar tentang agama. Salah satunya dia belajar sholat, mengaji, dan berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan berjalannya waktu, tak ada habisnya Reno yang selalu mengusahakan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan Reno pun sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Waktu terus berputar. Tak terasa sudah lama Reno berdiam diri di masjid. Akhirnya waktu sholat isya pun segera tiba, dan Reno pun bergegas untuk melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa diduga, selesai sholat, Reno mendapatkan telepon dari keluarganya. Tak lama kemudian, setelah dia mengangkat telepon dari keluarganya, dia pun langsung bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Reno menemukan ayahnya yang terbaring lemah di atas kasurnya. Ayah, ini Reno ya. Ayah, Reno sudah bisa ngaji ya. Reno juga sudah bisa sholat. Bahkan Reno sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz ya. Ayah, Reno ingin ayah nanti hadir di acara wisuda Reno ya. Ayah, bangun ya. Ayah sehat kan? Ayah bangga sama kamu nak. Akhirnya kamu bisa mengabulkan permintaan ayah di hari terakhir ayah. Ayah, ikuti Reno ya. Allah, Allah, Allah. Ayah, ya Allah, kenapa di saat hamba sudah berusaha sekuat mungkin, Engkau malah mengambil ayahku ya Allah? Salahku apa ya Allah? Engkau mengambil segalanya, dua orang yang berarti dalam hidupku ya Allah. Apa maumu terhadapku ya Allah? Ayah, bangun ya. Sekarang Reno sudah berhasil ya. Ayah, Kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah penyesalan selalu datang di akhir. Jangan menyia-nyiakan apa yang menjadi keinginan orang tua kita, dan lakukan selagi kita bisa untuk melakukannya, dan usahakan selagi kita mampu, karena bisa jadi itu adalah menjadi keinginan terakhir orang tua kita. Apalagi keinginan itu bernilai positif untuk diri kita sendiri. Ingat,
satu ayat yang engkau hafalkan dan engkau hadiahkan kepada orang tua dapat membuat orang tua kita bahagia di dunia dan akhirat. Sekian rahmat dari kami.